Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami berdoa supaya semua dalam keadaan baik-baik dan bisa menerima hal-hal yang berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan ini. Hal yang baik itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Karena kalau tidak baik, maka semuanya akan kacau, semuanya akan berantakan, semuanya akan berjalan di dalam kesusahan. Karena yang tidak baik itu adalah sesuatu penghambat di dalam kehidupan manusia. Nah, yang penting di dalam kehidupan ini, yang baik itu cuma berasal dari Tuhan. Tentunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Dan Tuhan yang benar itu mengajarkan kasih. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuhmu, mintalah berkat buat musuhmu. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Itu Tuhan yang benar. Ya, kalau Tuhan yang tidak benar, sebetulnya sederhana. Tuhan yang tidak benar itu iblis, tapi dijadikan Tuhan oleh manusia. Nah, untuk membedakannya juga gampang. Kalau iblis itu haus darah, ya. Kalau ada ajaran yang mengatakan halal darahnya, terus ada ayat-ayat yang mengajarkan untuk bisa saling membunuh, habisilah kalau berbeda iman dengan kamu, itu ajaran iblis. Cuma banyak manusia tidak tahu, ya. Manusia diperbodohi oleh setan. Mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel. Oleh sebab itu, teman-teman, saya berdoa supaya kasih Tuhan bisa menyentuh kehidupanmu. Jangan sampai ya hidup ini singkat terus kemudian mati masuk neraka. Oh, ngeri, kasihan sekali hidup manusia. Jangan sampai manusia berada di situ ya, karena kengerian yang tidak pernah bisa dilukiskan dengan kata-kata itu adalah neraka kekal. Ya, jangan mau dibodohin sama setan dengan ajaran dan iming-iming oleh manusia yang mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus itu hanya manusia. Bukan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang menjadi manusia. Oleh sebab itu sebelum terlambat terimalah dia teman-teman. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita kembali akan diberkati dengan kesaksian dari narasumber bagaimana kuasa Tuhan yang merubah kehidupannya, yang tadinya sering mengalami sakit non medis. Sakit apa tuh sakit non medis? Sering kesurupan, ya, mengalami hal-hal yang tidak wajar, tidak ada gejala-gejala yang berkaitan dengan medis, tapi ya hampir saja mengalami boleh dikata sakit jiwa, ya. Dan bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan datang dan menjamah orang ini. Dia berlatar belakang dari agama yang berbeda, ya. Dan inilah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Kalau Tuhan Yesus itu hanya Tuhan orang Kristen, ngapain dia tolong orang yang agamanya dari agama yang berbeda? Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan orang Kristen, tapi dia Tuhan semua manusia. Makanya dia mengasihi semua manusia. Ayo, come on, ya teman-teman, jangan mau dibodohin sama setan ya, karena setan ini pembohong. Semua manusia dibodohi, ditipu, supaya manusia jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah dari ajarannya saja, ajaran kasih. Ya, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mana ada manusia yang bisa mengajarkan ini kalau bukan Tuhan yang benar. Oke, saya tidak berpanjang kata. Kita akan dengarkan bagaimana seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, dari seorang antikris, nanti narasumber akan menceritakan bagaimana kehidupannya
di masa yang lalu ya. Oke, kita sambut narasumber kita, Mbak Rizka. Shalom Mbak Rizka. Shalom, selamat siang Bapak. Nah, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa Pak. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya, bisa ketemu dan, bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di channel Yusuf Manubulu, dan kesaksiannya Mbak Rizka akan didengarkan oleh ribuan orang, oleh banyak orang, bagaimana Tuhan Yesus yang baik, yang datang dan menjamah dan mengubahkan kehidupan Mbak Rizka, yang tadinya mengalami suatu gejala yang aneh, suatu penyakit yang aneh, yaitu, suka kesurupan dan gangguan-gangguan yang lain ya. Tapi di sinilah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dia tidak, kalau mau menolong itu dia tidak lihat dulu, "Sudah Kristen belum kau?" Enggak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan semua orang. Hanya banyak manusia yang bodoh, dibodohi sama setan. Sehingga mereka, "Wah itu manusia, lahir dari rahim manusia." Ini karena manusia sudah dibodohin sama setan, ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Rizka, dan pada kesempatan ini kita semua akan mendengarkan bagaimana Mbak Rizka dari latar belakang yang berbeda, terus kemudian bisa percaya Tuhan Yesus, ya. Oke, waktu dan tempat kami berikan kepada Mbak Rizka untuk menceritakan bagaimana perjalanan imannya ya. Dimulai dari latar belakang dulu ya, bagaimana di keyakinan sebelumnya Mbak Rizka seperti apa, dan bagaimana Mbak Rizka bisa berjumpa dan sekarang mempercayai Tuhan, ya. Nah, teman-teman, begitu Mbak Rizka percaya Tuhan, Mbak Rizka ini dikucilkan dari keluarga. Nah, kita akan ikuti kesaksiannya. Oke, Mbak Rizka, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Rizka. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak. Sebelumnya Shalom semuanya. Selamat siang. Puji Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Afriani. Biasa saya dipanggil Rizka. Umur saya 27 tahun. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat di Bima. Dan kebetulan sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Saya dari keluarga Muslim, 100% Muslim. Uh, Gimana keluarga saya benar-benar orang yang taat agama semuanya. Benar-benar yang nggak ada sampai yang melenceng ke keyakinan yang lain. Dan saya berasal dari keluarga yang memang benar-benar harus taat dengan agama, sholat, ngaji. Dari kecil memang benar-benar saya juga udah diajarin, dididik agama, harus ngaji, harus sholat. Kalau nggak ngaji dulu waktu itu pasti tuh dimarahin, pasti dihukum sama sama nenek ataupun sama ini orang tua. Eh, saya 2023 saya ke Lombok. Di situ saya awalnya cuma mau kursus, kursus kecantikan waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saya kursus, udah selesai juga. Dan sebelum itu juga saya mengalami hampir 3 tahunan saya mengalami penyakit non medis, penyakit non medis yang dirukyah berkali-kali, nggak mempan sama sekali, pakai obat Bima juga nggak mempan juga, cuma kayak udah kelarnya enak, nyaman, cuma sebentar, habis itu kumat lagi. Sampai pernah waktu itu saya hilang beberapa kali, kalau boleh dibilang itu ini di ditutupin sama makhluk-makhluk gaib sampai nggak ditemuin di mana-mana. Itu sehari baru saya langsung pulang ke rumah. Habis itu saya tuh sampai saking bener-bener udah kalang kabut ini itu tuh saya sampai
udah mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saking saya kalau tiap hari itu saya nangis, saya teriak. Pagi hari naik matahari saya udah kesurupan, teriak-teriak. Terus sampai lari depan rumah pakai celana pendek ini itu pun gak pakai kerudungan. Dulu tuh saya paling anti keluar rumah kalau tanpa kerudung. Saya tuh bener-bener yang menjaga penampilan gimana seorang muslim wanita yang memang keluar rumah harus berhijab, harus pakaian sopan yang panjang gitu. Terus berjalannya waktu sempat udah capek di posisi bener-bener capek sampai kayak ya Allah, saya capek kayak gini terus. Saya mau normal kayak waktu sebelum saya diganggu 3 tahun bener-bener saya eh di digangguin tiap hari nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Kerjaan saya kuliah itu hancur semua sampai memang yang gangguin saya yang iniin saya itu orang samping rumah dan sama orang di kantor juga ada waktu itu emang gak suka sama kayak di keluarga saya tuh orangnya bener-bener sangat lemah karena cepet nangis, terus beda sama adik-adik saya yang bener-bener kuat gitu, kuat kuat batinnya. Kalau saya cepet nangis, cepet tersinggung, cepet ini, jadi cepet diinin sama yang begituan. Akhirnya dirukyah berkali-kali, bener-bener nggak mempan. Pakai obat Bima bener-bener nggak mempan. Terus dibilang sama orang, banyak orang yang bilang, coba deh nikah gitu pasti bakalan cepat sembuh. Banyak orang yang kayak begitu, kalau nikah pasti dia sembuh, udah nggak digangguin lagi. Atau enggak, keluar kota deh, nyebrang pulau, pasti nggak bakalan digangguin lagi juga gitu. Akhirnya karena udah memutuskan juga untuk resign di tempat kerja yang kemarin, akhirnya saya buat bisnis, mau bangun bisnis kecantikan, salon waktu itu. Ke Lombok lah saya. Ke Lombok di situ juga udah nggak terlalu yang saya kerasukan, udah nggak yang ini gitu kan. Memang emang bener sih ada kata orang yang eh, kalau kita ngelewatin pulau lagi, kita nggak bakalan kayak digangguin lagi gitu. Akhirnya ke sana, ke Lombok, itu beberapa bulan bener-bener ini, terus balik lagi ke Bima. Balik lagi ke Bima, datang ke Lombok lagi itu Desember. Akhir Desember itu lagi mau Natal, di situ masih masih belum kenal Yesus, masih masih pakai yang bener-bener gimana seorang muslimnya banget, masih jilbaban, masih pakaian yang panjang-panjang pakaiannya. Sampai di 2023 akhir itu eh, kita pranatal, doa di situ juga saya baru pertama kali ketemu ketemu Pak Lalu juga, dan ikut ibadah. Dulu tuh saya paling anti sekali, paling anti kayak nganterin adik-adik saya sekolah minggu, nganterin mereka komsel atau gimana. Dan kebetulan juga saya tinggal sama tante saya yang Nasrani. Kebetulan om saya juga dia adalah seorang gembala di sini gitu. Walaupun seorang gembala, seorang Nasrani, mereka tidak pernah yang namanya eh, mengajarkan saya gimana, ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen tuh udah kamu udah ngedapetin surga loh, kamu udah diselamatkan, kamu bakalan masuk surga, kamu udah dijadiin surga nih sama Tuhan. Orang Kristen gini 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 gitu, itu nggak ada sama sekali. Terus juga waktu mau pergi komsel, komsel ibadah komsel gitu saya nggak pernah ikut, saya mending di rumah jaga rumah. Terus ke gereja saya juga nggak, pokoknya acara-acara Nasrani itu nggak pernah ikut selama saya ada di rumah tante saya. Paling cuma di rumah aja. Kalaupun saya ikut komsel ya cuma beberapa kali bisa dihitung di situ. Akhirnya 2023 akhir itu kita pranatal. Pranatal di situ waktu itu lagi doa, khusyuk banget. Di situ saya lagi ngobrol sama adik saya di situ. Ngobrol bercanda-bercanda. Tapi kok doanya mereka nih makin khusyuk, makin makin saya tuh makin ngerasa merinding, nggak enak, kuping saya bener-bener ngerasain panas. Dan kebetulan tiba-tiba di situ kebayanglah muka orang yang ngejahatin saya kemarin.
Di situ langsung lah saya ditepuk sama salah satu gembala juga, dibilang dalam nama Tuhan Yesus. Di situ langsung kaget, langsung ngebrontak, kesurupan. Tapi di situ mereka makin doa, makin doa. Di situ saya juga makin mereka doa, makin saya teriak, makin saya nggak suka. Terus dipegangin sama beberapa orang tuh bener-bener nggak mempan saking saya berontaknya. Padahal badan saya kecil di situ. Akhirnya beberapa orang ngedoain, terus Pak Lalu juga langsung percikin air dalam nama Tuhan Yesus. Udah di situ langsung saya sadar gitu, sampai kayak saya meluk salah satu jemaat, saya bilang, tante saya capek, tante kalau dihantuin terus kayak gini, saya mau normal lagi gitu, saya capek kalau harus digangguin terus gitu, saya bilang. Akhirnya ketemu sama Pak Lalu, itu pertama pertama kali saya ketemu sama Pak Lalu. Terus Pak Lalu langsung bilang kayak gini sama saya, kamu anak keberapa? Eh, kamu ini banyak mengalami kepahitan ya, gitu dibilang. Di situ tiba-tiba saya langsung nangis. Saya tipe orang yang sangat pemalu, terus saya yang nggak suka ketemu orang banyak, saya nggak suka menceritakan kepribadian saya sama orang, entah itu mau dari keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Dulu saya benar-benar orang yang tertutup. Kalau ada masalah, saya pendam sendiri. Saya eh, marah sama orang, ini sama keluarga saya, udah saya pendam sendiri, udah saya maafin gitu. Walaupun masih kayak ngebekas gitu. Pak Lalu akhirnya ngomong di situ, kamu kayak banyak mengalami apa kepahitan ya. Di situ langsung nangis. Kok Pak Lalu tahu? eh saya di situ ceritalah sama Pak Lalu, sedikit nangis. Ya udah, besok lusa kamu ini ya, ke ke gereja. Kita doain kamu di sana. Di situ di sebelum eh, di apa dibilang ke gereja, apa lalu urapin saya pakai minyak urap. Di situ kayak bener-bener saya muntah, ayo muntah muntah nggak apa-apa, nangis. Di situ nangis nangis nangisnya, didoain juga sama Pak Lalu juga. Akhirnya keesokan harinya, beberapa hari setelah itu, dari kejadian itu, saya ke gereja. Itu pertama kali saya ke gereja seumur umur saya hidup tuh. Di situ pertama kali saya ke gereja. Ya, terus sama ini dibilang sama Pak Lalu, di situ ada kesaksian juga sama Pak Lalu, gimana Pak Lalu bilang saya punya kepahitan. Ya, saya benar-benar punya kepahitan, Pak, sama orang tua saya, sama keluarga saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat yang eh, saya percaya, bahkan sama pasangan saya juga, Pak. Saya mempunyai kepahitan, tapi saya udah maafin, Pak. Saya udah ini, tapi ya masih ngejangkal, Pak. Di situ bener-bener nangis, nangis-nangisnya saya kesaksian sama Pak Lalu. Oh ya udah, akhirnya saya didoain sama Pak Lalu sama Pak Kardi waktu itu. Di situ Pak Kardi bilang sama saya, kamu mau sembuh? Iya, Pak, saya mau sembuh. Tapi kamu harus percaya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Iya, Pak. Saya cuma ngomong, iya, Pak, saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan gitu. Dalam hati saya tuh saya bilang, kenapa saya harus percaya sama Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sedangkan saya seorang Muslim, terus saya juga cuma percaya Yesus itu cuma nabi gitu. Ngapain saya harus percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya aja seorang yang Muslim, masih sholat saya masih bolong-bolong, masih belum yang uh, ibadah saya juga masih belum 100% yang ini sekali gitu. Akhirnya saya cuma bilang, karena saya mau sembuh, saya bilang kayak gini dalam hati, Tuhan, saya percaya kamu bisa nyembuhin saya tanpa kamu melihat latar belakang saya siapa. Saya percaya kamu uh, bisa menyembuhkan semua orang tanpa kamu melihat juga siapa yang kamu nyembuhin. Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hidup normal lagi, dan saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya, entah dari orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengakui saya punya banyak dosa, Tuhan. Tapi di situ saya udah janji sama Tuhan, Tuhan, kalau saya emang udah bisa disembuhin, uh, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh saya ini bisa dihilangkan, dimusnahkan sama Engkau, Tuhan. Saya janji, saya mau lebih dekat, saya mau 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 bertaubat lah gitu. Dalam arti saya bertaubatnya itu sama keyakinan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya di situ diurapi, saya didoain, di situ yang nangis, yang teriak, tapi
di situ nggak yang kayak kerasukan waktu beberapa tahun yang lalu. Biasanya saya kalau udah kerasukan, saya joget-joget, nari-nari Bali, saya teriak, saya yang em, kayak mau nyanyi pujian-pujian yang kayak layaknya seorang Kristen lah gitu. Akhirnya di situ saya disembuhin, saya juga dibekam juga. Setelah itu akhirnya saya kayak udah kayak badan saya, tubuh saya tuh ringan, enteng, saya bisa tidur nyenyak. Biasanya saya nggak yang bisa tidur sampai kayak jam 2 jam 3 tuh saya baru bisa tidur waktu itu. Akhirnya selang beberapa minggu, beberapa hari itu kenapa ya di FYP TikTok saya kok kata-kata rohani semua, terus kenapa juga apa namanya pujian-pujian ini terus yang waktu saya scroll tiba-tiba tuh eh, rohani semua gitu. Tapi di situ nggak ada yang buat saya mau masuk mau masuk Nasrani waktu itu. Kebetulan juga saya seneng sama pujian rohani itu yang betapa hatiku itu yang benar-benar yang menyentuh hati saya waktu itu. Kayak kata-katanya setiap liriknya itu benar-benar mengandung makna yang benar-benar buat saya nangis sungguh-sungguhkan sampai kayak Tuhan saya nggak punya apa-apa loh buat saya eh, ini sama Tuhan gitu. Kalau emang ini pakai hidup saya Tuhan sebagai alatmu yang emang mau kamu pakai gitu. Akhirnya di situ sering sampai divideoin juga sama adik saya, sampai dikirimin ke grup gereja komselnya gitu waktu itu. Akhirnya kayak apa namanya beberapa minggu itu adik saya, adik sepupu saya yang pertama itu mau dibaptis sama bapaknya. Adik sepupu yang terakhir langsung bilang waktu itu, Kak, Kauti, kamu hari Jumat dibaptis ya sama ini, sama papa, sama pak Lalu gitu. Saya dalam hati saya bilang, saya juga dong mau ikut dibaptis. Tapi nggak bisa keluar waktu itu, kata-katanya nggak bisa keluar. Akhirnya setelah saya kelar mandi sekitaran jam 10 setengah 11 waktu itu, Kak, mau nggak ikut baptis juga sama Uti? Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, kok tahu ya, kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau, apa yang sama ini gitu. Ya Uti, saya mau gitu, saya mau dibaptis juga gitu. Akhirnya dia WA papanya, dia bilang gini-gini, bener nggak Kariska mau dibaptis juga ini itu? Iya bener. Terus apa, kenapa yang membuat Kariska pengen dibaptis gitu? Apa perjanjian kamu sama Tuhan buat kamu mau masuk Nasrani? eh Langsung saya kasih tahu sama adik saya sama dibaptis benar-benar dari hati saya, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, bukan karena diiming-imingin apa gitu. Enggak, saya dari hati sendiri. Ketika manusia lain menjatuhkan saya, tapi Tuhan yang angkat saya lagi. Ketika saya kehilangan arah, Tuhan yang beri jalan. Dan ketika saya ngerasa saya udah tidak bisa diselamatkan lagi, saya tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan sembuhkan saya. Di situ saya sambil sambil nangis saya ngetik itu bener-bener kayak yang Tuhan saya mau ikut Tuhan gitu. Akhirnya malamnya saya di konseling sama om saya, dibilang Tuhan tuh kayak gini-gini. Terus ya om saya mau. Terus juga kamu jangan mau aja bener-bener dari hati ya. Iya om bener-bener dari hati, kita bener-bener dari hati. Pikul salib tuh nggak mudah loh. Jadi orang Kristen tuh nggak mudah loh gitu. Kamu bakalan dijauhin sama teman-teman kamu. Terus musuhmu itu adalah seisi rumahmu. Ya om, di situ bener-bener ngotot mau. Saya bener-bener mau karena dari hati saya sendiri om, bukan karena siapapun. Oke, dan akhirnya besok saya dibaptis hari Jumat tanggal 19 Januari. Tapi sebelum itu, beberapa jam sebelum itu, ada kejadian saya sama orang tua saya, kita teleponan, kebetulan saya curhat sama sahabat saya malam harinya, saya mau pindah keyakinan. Akhirnya sahabat saya ke rumah pagi-pagi, dia nangis ngasih tahu sama orang tua saya. Orang tua saya telepon saya, ngomong, di situ dibilang, "Eh, ngapain kamu mau masuk ini Kristen? Enggak kenapa-kenapa.
Terus kenapa? Apa alasannya? Emang dari hati. Di situ nggak bilang karena apa, karena gimana gitu kan. Dari hati, Pak. Bener-bener dari hati. Rizka mau pindah keyakinan memang dari hati, bukan karena siapapun, bukan karena disuruh bibi atau om. Terus Rizka ngerasa nyaman, Pak. Ngerasa tenang gitu. Di saat kayak denger lagu pujian atau apa, saya ngerasa tenang gitu. Makanya kamu sholat. Sholat, Pak. Rizka sholat gitu. Rizka sholat, Rizka yasinan gitu. Rizka apa namanya, selalu istighfar, selalu ini gitu kan. eh Bener-bener Rizka mau dengan keyakinan Rizka sendiri, dari hati Rizka sendiri. Terus dibilang lah sama mama di situ, sama adik, ah bukan, palingan itu jin-jin lagi deh, iblis-iblis lagi itu yang menghasut kamu ini itu. Enggak, Pak, bener-bener bukan karena iblis atau siapapun. Biasanya saya di situ kalau di ngamukin sama dikerasin sama orang tua, pasti saya ikutan keras, ikutan ngebantah gitu. Saya tipe orang yang sangat keras waktu itu. Akhirnya saat itu bener-bener ngotot. Oh ya udah, kalau kamu memang ngotot, kamu mau ini pindah keyakinan, terserah kamu. Ah, dengan satu catatan, kamu udah bukan anak saya lagi, kamu keluar dari kakak. Itu kata papa waktu itu. Tapi di situ kayak bener-bener nggak ada emosi sama papa, nggak ada emosi sama mama, bener-bener ngerasain tenang, kayak nggak punya masalah lagi, nggak ada ngomong ngebahas apapun sama orang tua. Akhirnya setelah itu saya langsung dibaptis. Beberapa jam setelah itu saya baptis. Pas waktu lagi dibaptis pun saya didoain sama pendeta waktu itu. Saya juga berdoa pas waktu lagi dibaptis. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya merasa juga saya hidup saya salah selama ini. Saya mengampuni kedua orang tua saya, mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah jahatin saya, Tuhan. eh, saya mau sembuh. Kalaupun ada roh-roh jahat yang masih menempel dalam hidup, dalam tubuh saya ini, Tuhan, tolong hancurkan, Tuhan, dan tolong kembalikanlah kepada orang yang telah mengirimnya. Kalau memang penyakit saya kemarin memang datangnya dari Engkau, yang memang untuk membuat saya ingin dekat dengan Tuhan karena mungkin saya punya banyak salah, Tuhan, saya minta maaf, saya mau bertaubat, hilangkan, sembuhkanlah Tuhan, saya bilang kayak gitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kuatan iman saya mau lebih dekat dengan Tuhan, saya mau sembuh, Tuhan, dan saya mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya. Di situ saya apa mau muntah, tapi saya tahan waktu itu karena malu kan di kolam. Akhirnya eh, minum perjamuan, anggur perjamuan pertama kali, di situ saya muntah. Terus juga waktu itu saya dapat roti perjamuan pertama saya lupa detail kata-katanya seperti apa, tapi yang saya cuma ingat itu beberapa, berjalanlah, berjalanlah terus atau gimana, karena kamu tuh udah ada di jalan yang benar gitu. Langsung kayak, loh, puji Tuhan gitu. Kayak saya langsung tersentuh sama kata-kata itu. Dan itu akhirnya setiap pas waktu mau pulang, perjalanan pulang, itu saya sampai mau masih bingung. Ini bener nggak ya? Saya udah dibaptis, bener nggak sih? Saya sudah pindah keyakinan gitu. Di situ kayak saya masih ngelihat nama baptis saya aja tuh kayak masih yang ini apa ya maksudnya? Kebetulan nama baptis saya adalah Lisbeth, itu hatiku untuk Tuhan. Kenapa ya? Akhirnya kepikiran di situ, oh iya ya, dulu hati saya nggak ada tuh untuk Tuhan, hati saya hanya untuk orang lain, hati saya untuk orang-orang yang nggak pernah ngasih feedback lagi ke saya, kayak bagaimana baiknya saya, tulusnya saya, tapi mereka malah nyakitin saya, mereka malah kayak yang nusuk saya dari belakang gitu. Akhirnya itu, oh iya, mungkin di kehidupan saya yang baru ini, hati saya sekarang untuk Tuhan. Akhirnya berjalannya waktu, saya ikut gereja, terus saya mulai belajar pelayanan juga. Di situ saya masih jadi singer juga waktu itu. Tapi sebe waktu itu dua bulan dua ada kejadian yang mengharuskan saya untuk kesaksian di keluarga besar saya. Orang tua saya datang ke Lombok ngejemput saya.
Itu karena keteledoran saya sih. Tapi saya memang mau bener-bener mau ngomong ke keluarga itu pas waktu Lebaran. Lebaran tahun tahun ini yang sama kesaksian sama keluarga sama bilang kalau saya memang udah pindah keyakinan, tapi Tuhan berkehendak lain, mungkin rencana Tuhan lebih cepat gitu daripada yang saya mau lakukan. Akhirnya di situ orang tua datang sama sepupu gini-gini cerita enggak apa saya mau bener-bener mau ini gitu. Akhirnya di situ bener-bener nangis sujud di hadapan papa, saya minta maaf. Terus saya di situ ngotot nggak mau pulang, nggak mau bawa pulang dibawa pulang ke Bima. Saya belum mau pulang, saya masih mau di sini, saya masih mau belajar lagi sama ini. Saya pulang ketika ketika saya sudah siap, ketika saya sudah jadi orang. Saya waktu itu bilang, enggak, mau kamu hidup mau mati, papa pokoknya harus bawa kamu pulang. Pokoknya kamu harus kesaksian sama keluarga gimana gimana itu terserah kamu gitu. Kamu mau ngotot sama keyakinan kamu, saya tetap di belakang kamu. Papa bilang kayak gitu. Walaupun di situ nadanya papa tuh bener-bener kayak marah, ibaratnya mau kayak memukul saya gitu, tapi ketahan karena saya juga orangnya keras juga. Akhirnya keesokan harinya saya pulang ke Bima, tapi saya juga masih heran pas waktu itu di saat ada pergumulan yang luar biasa, ini bukan tentang pergumulan yang cuma secuil, tapi ini masalah besar gitu, masalah keyakinan. Ini harus ketemu dengan keluarga besar semua. Tapi puji Tuhan di situ dalam perjalanan sampai saya ketemu keluarga, saya ngerasa tenang. Saya nggak ada ngerasain takut sama sekali. Dulu saya adalah tipe orang yang takutan. Kalau di apa namanya dimarahin, saya cepet nangis. Ketemu orang banyak di sidang sama keluarga, saya pasti takut, saya pasti nangis. Tapi puji Tuhan di situ saya benar-benar apa namanya tenang, damai, nggak ada yang saya benci sama kedua orang tua saya, nggak ada saya yang ini sama keluarga saya tuh nggak ada sama sekali. Nyampe Bima pun sidang 3 kali sama keluarga besar, saya ditemuin Ustadz 3 kali. Akhirnya Jitu sempat cekcok sama Ustadz. Kenapa kamu mau masuk masuk agama agama Kristen? Ya, emang karena ini, karena dari hati, bukan karena siapapun gitu. Apa yang membuat kamu mau gitu? Ya karena saya nyaman, saya ngerasa nyaman, terus saya ngerasa eh, saya ngerasa penuh kasih, saya merasa eh, Tuhan baik sama saya, terus saya gimana saya disembuhkan sama Tuhan, saya bilang kayak gitu. Makanya kamu tuh sholat, kamu kurang sholat. Ya, saya sholat kok. Masa iya saya harus eh, ngasih tahu ke keluarga kalau saya sholat? Enggak kan? Gitu saya bilang. Pokoknya di situ saya bener-bener yang ngoceh sama Ustadz, saya lawan Ustadz, saya ngelawan keluarga besar saya orang-orang yang sangat taat agama, keluarga besar saya itu orang-orang yang sangat keras. Pokoknya saya itu saat itu bener-bener di kandang singa ibarat katanya. Saya sendiri nggak ada didampingin sama orang-orang gereja ataupun apa, saya benar-benar sendiri, tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya, Tuhan jaga saya, Tuhan benar-benar penuhin kasih dalam hati saya. Di situ tatapan keluarga saya benar-benar sinis, benar-benar kayak ibaratnya mau makan, mau cakar, mau ngehantam saya waktu itu. Tapi saya benar-benar kayak yang ngotot, saya mau masuk ini, kenapa gitu? Apa masalahnya? Kan sekarang udah bebas dong mau apa namanya? Mau milih keyakinan sudah 17 tahun ke atas loh gitu. Jadi terserah saya mau milih keyakinan yang mana gitu yang membuat saya yakin sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, cekcok sampai saya bilang Pak Ustadz udah selesai, saya mau pulang gitu. Udah saya pulang, saya cuma di situ salim sama nenek saya. Balik lagi ke rumah, terus kesaksian kedua sama keluarga, disidang sama keluarga lagi, sama Ustadz lagi waktu itu, dibilang lagi, cekcok lagi saya sama Ustadz, pas pagi itu, terus saya bilang, saya ngotot sama Ustadz. Kenapa? Ketika saya masuk eh, agama lain, saya pindah keyakinan, di sidang seperti saya, orang yang melakukan kesalahan besar, saya berzina, saya ngerebut hak milik orang lain, saya membuat keluarga sangat malu, ini itu, gitu.
kenapa ketika keluarga saya melakukan kesalahan, kenapa tidak disidang gitu? Kenapa cuma saya, sepupu-sepupu saya yang lain pas waktu melakukan kesalahan yang besar yang memaluin keluarga, kenapa nggak ada disidang gitu? Kenapa cuma saya gitu? Kenapa cuma saya yang selalu dihakimi sama kalian semua? Di situ bener-bener saya cekcok sama mama papa di situ, tante saya di situ sama Pak Ustadz ini itu. Akhirnya cekcok-cekcok, saya bilang Pak Ustadz udah selesai sama pulang gitu. Langsung pulang tanpa saya basa-basi lagi. Malamnya papa bilang, papa ke kamar, ini yang terakhir papa minta sama kamu, terserah kamu mau eh, pindah keyakinan, kamu mau kayak gimana pun itu udah terserah kamu. Coba pikir-pikir lagi, gimana papa ngebesarin kamu dengan penuh kasih sayang, gimana papa sampai nyekolahin kamu juga, gimana keluarga besar itu sayang sama kamu gitu. Ayolah mikir gitu, jangan kamu pakai ego kamu. Enggak pak, ini benar-benar murni Rizka mau sendiri, Rizka merasa nyaman, Rizka ngerasa Tuhan baik sama Rizka, Rizka disembuhin sama Tuhan waktu itu. Karena di situ tuh papa ngotot, papa ini gitu. Papa mau anaknya balik lagi gitu. Tapi dengan keyakinan saya dari hati saya, enggak Pak. Rizka bener-bener mau sama keyakinan yang Rizka sekarang, mau kayak gimana pun, Rizka tetap milih sama keyakinan Rizka yang sekarang. Rizka bilang kayak gitu. Akhirnya, oke terserah kamu, tapi Papa minta satu, besok terakhir, apa yang Papa mau kamu lakuin gitu. Setelah itu, terserah kamu, gitu. Kamu mau pergi kemana pun terserah, dan kamu udah bukan anak saya, kamu harus keluar dari rumah ini karena saya nggak mau ada orang yang murtad di rumah ini. Itu papa bilang waktu itu. Akhirnya di situ kayak nggak ada marah sama papa, cuma kayak diem, ya oke iya pak, gitu. Akhirnya papa ini, papa turun dan di situ cuma kayak nangis, doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, nangis yang senangis nangisnya sama Tuhan gitu. Tuhan kuatkan iman saya, Tuhan. Kalau saya bener-bener mau ngikut Tuhan sampai selama-lamanya, jamah hati kedua orang tua saya agar mereka juga mau nerima saya keputusan saya untuk tetap memilih Tuhan gitu. Keesokannya eh, saya di sidang ketiga kalinya terakhir keluarga besar terus sama Ustadz yang bakalan rupiah saya. Di situ saya dirukiah, saya dibuka mata batinnya, dibilang sama Ustadz udah nggak ada siapa-siapa lagi di dalam tubuhnya dia. Emang ini pure kemauan dia sendiri untuk milih keyakinannya ini. Nggak ada lagi kayak yang gangguan iblis yang kemarin bener-bener pure aja. Di situ saya cuma dibuka mata batinnya, saya nangis di situ nangisnya karena saya menceritakan gimana orang itu mau eh, membuat hidup saya hancur, eh, dia musuhin saya seperti ini kenapa gitu, saya diceritain di muka mata batin saya gitu. Akhirnya tahu kenapa dua orang itu ngelakuin hal tersebut sama saya, dan puji Tuhan saya kayak bener-bener rasa nangis 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 dia, saya doa sama Tuhan terima kasih karena mujizat Tuhan yang emang bener-bener udah nyembuhin saya dibebaskan dari roh-roh jahat kemarin, dan terbukti di depan semua keluarga itu bukan karena iblis. Saya pindah keyakinan benar-benar dari hati, dan gimana Tuhan ngasih mujizat buat saya itu yang luar biasa. Akhirnya di situ Papa datang lagi ngomong sama saya dengan nada yang sangat keras waktu itu. Dia bilang, kamu kapan mau keluar dari rumah? Dengan emosinya, kamu kapan mau keluar dari rumah? Saya nggak mau lama-lama ada orang yang murtad di rumah ini. Urus semua apa yang kamu mau urus, pergi dari rumah ini. Di situ kayak yang, ya Tuhan, sabar. Di situ kayak bener-bener yang nangis, cuma nangisnya sama Tuhan. Gak pernah ada cerita ke siapapun. Dan saya juga waktu itu pas waktu lagi saya pulang di Bima, yang biasanya mungkin saya mau kemana aja, nggak ada yang liatin, papa nggak nungguin di depan rumah, di depan gerbang. Tapi kalau saya pulang kemana-mana, papa selalu pasti nungguin sama mama nungguin.
Dan juga saya nyari Tuhan waktu itu di Bima. Saya ke gereja sendiri, saya gereja diam-diam sampai saya ketahuan juga, tapi saya tetap ngotot, saya gereja, saya ikut ibadah. Dan puji Tuhannya saya dipulihkan sama Tuhan luar biasa, yang saya sudah benar-benar putus asa waktu itu. Saya sempat doa waktu di sujud terakhir saya, waktu saya masih keyakinan sebelumnya, ya Allah, eh, saya mau sembuh, eh saya mau biar saya aja Tuhan yang ngerasain sakit ini, jangan lagi keluarga saya gitu. Walaupun orang yang nggak suka sama keluarga saya, mereka mau jahatin saya, nggak apa-apa, jahatin saya aja Tuhan, jangan keluarga saya yang ngerasain sakit apa yang kayak rasain, yang saya rasain, biar saya aja gitu. Sampai kayak saya bilang, kalau emang saya udah takdirnya udah meninggal karena penyakit ini Tuhan, nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi jangan sampai dia ngambil keluarga saya lagi, cukup saya aja gitu, saya bilang. Sampai kayak sih sudah pasrah sampai kayak gitu, udah nggak ada yang bisa nolongin saya waktu itu. Gimana saya tiap hari saya nangis teriak, susah tidur, saya nggak bisa kemana-mana, saya sampai kayak kemana-mana pun selalu dijaga sama teman-teman saya nggak bebas gitu. Sore mau maghrib saya udah kumat lagi, pagi saya sudah kumat. Pokoknya saya bener-bener yang udah pasrah, di titik pasrah, sampai bilang saya, papa, saya udah capek loh kayak gini, saya udah mau hidup normal lagi, saya capek kayak nangis-nangis kayak gini terus, teriak-teriak kayak orang gila, lari-lari depan rumah, depan jalan raya, diliatin sama tetangga, semua orang. Saya capek, saya malu gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulihin saya, Tuhan hancurin penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Dan sampai sekarang udah nggak ada yang kayak gimana-gimana lagi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya dipulihkan sama Tuhan. Dan selang beberapa bulan, gimana saya sudah mengenal Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk pelayanan. Tuhan, kenapa saya dipakai untuk pelayanan gitu? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus kayak bagaimana gitu. Awal-awal saya pelayanan, saya singer, belum kayak ngerasain gimana hadirat Tuhan, gimana Roh Kudus, gimana ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya benar-benar ngerasain itu semua. Saya ngerasain Roh Kudus ngebantu saya, gimana mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya kenal Tuhan, Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan sekarang saya lagi ngejalanin kuliah S2 eh, teologi di STT Kingdom Jakarta. Dan Tuhan tuh luar biasa ngedekatin saya, pakai saya yang luar biasa, sampai saya bisa kenal dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya dikenal, saya bisa mengenal Tuhan lewat lewat pelayanan saya juga. Sekarang saya lagi pelayanan, lagi sharing firman juga di anak-anak remaja juga. Saya juga lagi belajar sharing firman sama anak-anak remaja. Dan banyak sekali mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya setelah saya mengenal Tuhan. Gimana saya disembuhkan, saya dikenalkan sama Tuhan dengan orang-orang hebat, saya dipakai Tuhan, saya ngedapatin beasiswa untuk sekolah Alkitab. Terus saya gimana bisa ngerasain gimana saya punya rasa kasih yang luar biasa, penuh kasih. Dulu saya bener-bener kayak yang punya kasih itu cuma udah sebatas kasih biasa aja. Tapi sekarang sama siapapun saya ngerasain bener-bener kasih, gimana orang mau ngakimin saya, orang menghujat saya, nggak ada saya mau ngebales lagi buat kayak kayak Rizky yang dulu yang jahat kayak gimana, yang untuk oke, aku harus balas dendam. Bener-bener saya ngerasain bener-bener kasih tuh yang kayak tidak harus kamu ngebales itu dengan dendam lagi, dengan kejahatan lagi, tapi doain mereka, berkatin mereka lewat doa. Dan saya ngerasain ketika saya ngeberkatin orang lewat doa, musuh-musuh saya kemarin, setelah saya dihakimi, saya dihujat habis-habisan sama keluarga, sama sahabat-sahabat saya, ada yang saya eh, lihat langsung, saya ngedengerin langsung gimana Tuhan
ngasih ujian lagi ke orang itu, ngerasain apa yang telah dihakimi ke saya, dia omongin ke saya, dia ngerasain. Tapi sebenarnya nggak ini juga kayak yang Tuhan semoga mereka yang ngelakuin yang hakimin saya, mereka tidak pernah merasakan apa yang yang saya rasain ketika mereka menghakimi saya. Gitu. Luar biasa, sampai hari ini saya masih diberi mujizat yang luar biasa sama Tuhan tuh luar biasa. Sampai saya doa sama Tuhan kayak yang saya ngedapetin beasiswa, saya sampai bisa ngerasain melayani jadi pelayan Tuhan. Saya belajar jadi pelayan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa kau pakai hidup saya sampai sejauh ini? Apa tujuannya Tuhan? Tapi kalau memang tujuan Tuhan pakai saya untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai saya dan saya mau melakukan itu, dan tolong kuatkan iman saya, jadikanlah saya tetap wanita yang punya rasa kasih, yang punya rasa belas kasih yang luar biasa lagi, wanita yang punya rasa sabar lagi Tuhan, dan kuatkan bau saya. Saya selalu bilang gitu sama Tuhan. Puji Tuhan, sampai sejauh ini saya yakin Tuhan bawa saya sampai sejauh ini tidak untuk yang sia-sia, tapi pasti ada kado yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka ke depannya. Sekian kesaksian dari saya, gimana saya mengenal Tuhan dan gimana saya mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa, gimana saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Mbak Rizka yang sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi dan kasih Tuhan yang menjangkau, mengalir di dalam kehidupan Rizka. Memang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena apa? Karena iblis itu akan marah. Nah, orang-orang yang dikuasai iblis pasti tidak bisa menerima. Karena iblis itu jahat, dia tidak senang kalau ada orang diselamatkan. Makanya kekristenan itu di mana-mana mendapatkan perlawanan. Di Indonesia mau bangun gereja susah. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan masuk penjara karena Injil, karena kebenaran, termasuk saya sendiri juga, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang dikuasai iblis itu tidak suka terhadap kebenaran, tidak suka kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menjamah Rizka, dan apa yang terjadi, keluarganya pun akhirnya merasa dikecewakan dan keluarganya pun juga mengambil tindakan mengusir. Ya, tadi sudah disaksikan mengusir Rizka dan tidak mengizinkan lagi untuk Rizka tinggal bersama mereka karena dianggap murtad. Padahal itu hanya pemikiran karena setan membodohin pikiran manusia. Justru bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah keselamatan, adalah kebahagiaan. Karena manusia diselamatkan. Nah, manusia bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Karena jalan ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Karena hanya Dia kebenaran. Hanya Tuhan Yesus yang punya surga. Makanya tanpa Tuhan Yesus manusia tidak bisa ke surga. Ya, luar biasa ya. Dan Mbak Rizka, saya mau bertanya sedikit. Jadi Iya, Pak. apa yang Mbak Rizka mungkin bisa sampaikan sedikit pesan kepada keluarga atau teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira apa yang Mbak Rizka ingin share kepada mereka sebagai bentuk kasih atau sebagai bentuk tanggung jawab karena kita ini bersaudara.
Kira-kira apa yang Mbak Rizka mau sampaikan kepada keluarga ataupun kepada kenalan ataupun kepada teman-teman di sana? Silakan Mbak Rizka. Ya, untuk yang mungkin belum percaya sama Tuhan, belum dijamah hatinya oleh Tuhan, mungkin memang bilang kalau Yesus itu adalah cuma hanya sekedar nabi gitu. Percuma juga kalau saya ingin bilang seperti apa, karena mereka belum punya Roh Kudus. Tapi percayalah, eh, Tuhan itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dia tidak em, apa tidak membanding-bandingkan umatnya, mau dari kalangan apapun, dia akan tetap merangkul, dia akan tetap menyembuhkan, dan jangan pernah saling menghakimi satu sama lain, karena kita adalah anak Tuhan. Yang mungkin sebagian belum dijamah hatinya oleh Tuhan, tapi saya percaya suatu saat kalian semua akan dijamah hatinya oleh Tuhan dan percaya akan Tuhan. Um, saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan, satu orang yang percaya sama Tuhan pasti satu keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, tetap selalu penuh kasih, terus tetap harus menyebarkan kebaikan ketika kalian dihakimi, ketika kalian dijahatin oleh orang, sebisa mungkin kalian harus memaafkan. Jangan pernah kalian ngerasa menyimpan dendam. Haleluya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Luar biasa ya. Inilah ciri-ciri orang kalau berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, penuh kasih, selalu mengajarkan kebaikan. Ya, berbeda sekali dengan sebelum Mbak Rizka ketemu Tuhan Yesus. Ya, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu merubah hidup manusia. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang. Ya, karena banyak manusia hidup di dalam kegelapan. Sekalipun pakai lampu yang terang di rumah, tetap saja tidak bisa melihat kegelapan karena kegelapan yang dimaksudkan itu adalah kegelapan dari iblis, kuasa gelap yang membuat mata manusia buta, yang membuat mata manusia tidak bisa membedakan mana istri, mana pembantu, ya, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana uang halal, mana uang haram, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana makanan, ya, yang karena diciptakan oleh Tuhan, semua makanan sebetulnya adalah halal. Tapi karena manusia ditutupi kegelapan, jadi ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ada makanan yang haram. Padahal itu hanya kebodohan-kebodohan yang dimasukin oleh iblis di dalam pikiran manusia. Ya. Nah, kalau manusia sudah berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Ya, teman-teman. Jadi jangan terlambat. Ya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tadi Mbak Rizka juga sudah katakan, memang sekalipun dia menyaksikan betapa hebatnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tapi kalau Roh Kudus belum menjamah hidup seseorang, tetap aja bodoh, ya, Iya. tetap aja percaya kepada ajaran setan dan dianggap itu ajaran yang membawa mereka kepada Tuhan. Enggak, teman-teman. Sebetulnya sederhana sekali untuk membedakan ajaran setan dan ajaran Tuhan yang benar. Kalau ajaran setan itu selalu mengajarkan peperangan,
artinya saling menyakiti. Ajaran setan itu selalu menghalalkan darah manusia. Halal darahnya, ya orang kafir layak dibunuh. Nah, itu ajaran setan ya, teman-teman ya. Cuma manusia tidak sadar. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak mungkin mengajarkan manusia untuk saling membunuh. Itu hanya karena setan, karena iblis yang begitu jahat, yang masuk dalam hidup manusia, yang membuat manusia menjadi tidak terkendali. Kepengennya supaya orang lain mati, dibunuh. Cuma atas dasar katanya membela agama. Ya, hati-hati teman-teman. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya mengasihi siapapun. Ya, ada juga orang yang salah mengerti, orang pikir saya kepahitan karena di penjara. Enggak. Ya, saya justru bicara supaya saya memberitahu supaya hati-hati. Ya, karena setan ini sangat jahat. Jangan sampai Anda juga tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, kembalilah kepada Tuhan yang benar, carilah, temukanlah Tuhan yang benar supaya hidupmu bisa diselamatkan. Jangan cuma berdoa terus mencari jalan yang lurus. Sudah ada. Tuhan sudah berikan jalan yang lurus, itulah Tuhan Yesus yang bisa membawa kita manusia ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya. Manusia, dengarkan, siapapun Anda, hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Terima kasih buat Mbak Rizka dengan kesaksian yang luar biasa, ya. Iya Pak, Dan bagi sama-sama. teman-teman yang diberkati, bagi teman-teman yang ingin mendukung Mbak Rizka juga sekarang sudah mulai aktif di dalam kesaksian-kesaksian atau memasuki dunia pelayanan. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, boleh dipersilakan dan bisa disalurkan melalui nomor rekening Mbak Rizka, nanti kami taruh di layar deskripsi ya. Oke, demikianlah kesaksian yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang hadir di dalam seorang yang dari non-Kristen atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang anti, ya. Bariska ini dulu cuma bilang, oh Nabi Isa itu manusia. Sama dengan mualaf-mualaf yang tukang tipu tuh. Ya, selalu bilang Tuhan Yesus itu hanya manusia. Ya. Padahal mereka sendiri tidak mengerti, ngaku-ngaku mualaf. Padahal kalau dicek aslinya seperti siapa tuh? Ya, si Nandar, terus Kainama, itu semua latar belakangnya Islam. Cuma pura-pura aja dari Kristen bilang. Mereka semua orang Islam, cuma mengaku-ngaku seolah-olah dari Kristen atau si Kainama. Itu penipu, bilangnya dari pendeta. Sejak kapan dia jadi pendeta? Dari situ saja sudah tidak benar. Bagaimana? Apa berita apa yang kalian bisa sampaikan tentang kebenaran? Nggak ada. Ya, hanya Tuhan Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah ada kebenaran. Oke, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.